Hai guys, di video ini akan tampil 3 tabel data-data penting jelang pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Ini penting adalah panduan biar lo nggak zonk. Oke, simak video ini sampai tuntas. Kita bahas bersama. Rapapau, hai guys, jumpa lagi di channel ini Kang Ikang. Terima kasih buat para viewer, subscriber yang selalu nonton video ini. Nggak kerasa guys, Euro itu akan bertanding nih nanti malam nih. Gue bikin konten ini nih nanti malam tuh Italia sama Turki main. Kita lihat nanti prediksi yang udah gue bikin Italia sama Turki. Buat yang belum lihat boleh nanti lihat di video-video sebelumnya, ada prediksi Italia melawan Turki. Kita akan lihat, kita akan sama-sama simak gitu kan bagaimana prediksi gue gitu kan, seperti apa gitu. Nah, tetapi di konten ini khusus ya, kita akan bahas pertandingan Inggris melawan Kroasia berdasarkan data-data yang udah gua rekap sendiri. Seperti biasa buat teman-teman yang bergabung, gua rekap dari 5 pertandingan sebelumnya Inggris dan Kroasia ini, data-datanya gue tampilin ya. So, langsung aja biar gak lama-lama, teman-teman. Tabel pertama udah lihat, langsung aja di capture, screenshot. Terus tabel kedua, oke, ini langsung aja di screenshot, di capture. Tabel ketiga ini ya, langsung aja di screenshot dan di capture. Oke, karena kita akan kupas tuntas, kita bahas, kita analisa, kita terawang bareng-bareng, kita terawang bersama. Seperti biasa kita lebih asik nyantai dulu, biar nyantai. Gua mau sambil ngerokok guys, yo. Di tabel pertama ya, Inggris Kroasia itu rekap pertandingannya Inggris selalu menang. Sedangkan Kroasia menang 2 kali, seri sekali, berarti kalahnya 2 kali. Tapi gua nggak tampilin di sini, tapi tinggal dihitung aja berarti kan. Nah, buset nih, Inggris selalu menang. Terus ball positionnya, nah ini ball position nih unggul sedikit Kroasia gitu kan, cuman di 0, doang nih, 0,2 unggul gitu. Ngegulinnya Inggris 11, kebobolan 1. Jadi selain Inggris itu adalah produktif ya, bertahan. Jadi setelah gua rekap dari tim-tim sebelumnya ya, yang pertandingan sebelumnya hasil rekapan gua, ini Inggris yang paling sedikit kebobolannya guys. Tuh, berarti selain dia produktif, backnya juga bagus ini, keren. Bawahnya back-backnya keren-keren, bertahannya oke, serangannya oke. Jadi pertandingannya sama-sama nih sebelum ini menguasai pertandingan gitu ya. Tetapi peluang Inggris lebih banyak kan, kick and rush. Oke, langsung kita mendukung untuk tabel keduanya nih, teman-teman bisa lihat. Di tabel di bawahnya ini adalah tabel untuk yang shot on goal gitu ya. Kelihatan pola permainannya, peluang juga banyak. Inggris selain menguasai pertandingan, efektif juga melahirkan peluang-peluang shot on goalnya gitu kan. Tetapi artinya kalau dilihat antara shot on goal dan juga jumlah ngegolin gitu kan, hanya sepertiganya nih kurang lebih ya. Nah, tetapi complete pass gitu kan, artinya operan yang sukses. Ini ya hampir mirip-mirip, rapat gitu ya. Jadi Kroasia juga ngopernya juga bagus juga gitu ya. Peluang-peluang dia juga bisa tercipta dari operan-operan dia. Termasuk ini adalah dangerous attack. Jadi serangan Kroasia ini dia tuh banyak nih, lebih banyak daripada Inggris gitu ya. Walaupun Inggris rapat segala macam, dia nyerang, tetapi lebih berbahaya Kroasia, serangannya lebih banyak, lebih unggul gitu ya. Tetapi kalau di free kick dia kalah nih. Inggris menang, corner kick imbang guys. Nah, jadi dua tim ini seru banget nih. Ini kalau gua rasa ini salah satu big match ya gitu kan. Big match yang dari analisis sebelumnya, ini yang partai duaan ini nih. Ini yang apa sih, datanya itu bener-bener rapat gitu, mirip-mirip gitu ya, sama gitu, kuatnya itu sama gitu, sama. Jadi kemungkinan Inggris sama Kroasia ini rapat banget gitu kan, mungkin saling berbagi gol atau saling ngegolin gitu ya. Pokoknya saling berbalas gol nih, seru nih pasti nih, yakin. Tetapi kita lihat nih di tabel ketiganya langsung ya. Kita lihat di tabel ketiganya itu adalah penentu nih, menit-menit keberapa nih akan merubah keadaan gitu ya. Kita lihat datanya, kita tampilin. Jadi kalau misalkan dibagi 2 ya, Inggris Kroasia dibagi 2 menitnya gitu kan, di babak 45 ke bawah itu ya, babak pertama 46 sampai 90 itu adalah babak kedua. Nah, kalau dilihat ini antara Inggris sama Kroasia gitu ya, semuanya hampir mirip-mirip gitu. Dia ngegulinnya itu hampir imbang lah ya, antara babak pertama sama babak kedua gitu kan, sama juga. Ini Inggris juga sama, jadi imbang lah. Kalau misalkan Inggris ngegulinnya di babak pertama
ya. Babak kedua juga hampir sama ininya nih, 5 berbanding 6 gitu ya. Ya kalau Kroasia 2 berbanding 3, ya mirip-mirip lah ya. Jadi karena jumlahnya agak ganjil gitu ya, 11 bagi 2 ya 6 sama 5, ini 5 2 sama 3 gitu ya. Nah tetapi kalau misalkan dilihat dari sini nih, menit-menit awal bisa berbahaya juga nih buat Kroasia, karena Inggris menciptakan peluang dan ngegulin itu 5 kali guys, sedangkan kalau Kroasia hanya 2 kali. Jadi kalau misalkan peluang di babak awal, oh jelas ini milik untuk Inggris gitu kan. Babak kedua juga untuk Inggris, jadi hampir kalau misalkan Kroasia nggak bisa membalikkan keadaan atau nggak unggul cepat duluan, nah Inggris akan pulang dengan membawa skor yang memuaskan gitu ya, membawa pulang 3 poin gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semua, ini partai rapat, mungkin ball possessionnya antara 52-48 atau sebaliknya gitu. Bisa jadi malah Kroasia lebih unggul ball possession, segala macamnya bisa berubah, bisa berbalik keadaan, karena Kroasia mempunyai data untuk mendukung itu guys gitu kan. Jadi kalau misalkan gua analisa dari tabel 1, tabel 2, tabel 3 gitu, semuanya sepertinya kalau misalkan nggak ada perubahan atau apa, Inggris pun menangnya juga susah payah nih ya guys. Kemungkinan skornya kecil gitu ya. Kalau misalkan ini rapet antara misalkan babak pertama bisa aja dia 0-0 atau 1-1 gitu ya. Babak pertama bisa aja seperti itu ya. Tapi babak kedua kunciannya itu adalah di menit sampai dengan menit 75 itu babak kedua ini bisa merubah keadaan. Jadi nanti kita lihat, kita pantau gitu kan. Kalau misalkan bola jalan kita lihat nih, babak pertama dulu kita lihat. Nah babak keduanya Inggris punya power untuk merubah keadaan itu gitu kan. Jadi kalau misalkan Inggris ngegulin setelah babak pertama, udah bisa lenglang tuh Inggris. Jadi kemungkinan skor ini rapet gitu ya. Bisa jadi skornya 2-1 untuk Inggris gitu kan sampai dengan akhir. Atau misalkan kalau Kroasia pandai mencuri peluang nih, benar-benar dia bisa mencuri uang, mencuri uang lagi, sorry, mencari peluang gitu kan, bisa aja nih Kroasia unggul juga 2-1 juga. Jadi 2-1 bolak-balik dah gitu kan. Jadi gua prediksinya 2 tim gitu kan, karena gua netral gitu ya, cuman sekedar memprediksi aja. Oke guys, jadi itu tadi adalah sekedar ocehan kalimat-kalimat gue yang dadakan gitu ya, mungkin tidak terstruktur ataupun apa, dan cepet juga. Kalau misalkan teman-teman kecepatan, sorry juga, gue berusaha supaya singkat, jelas, padat. Tetapi kalau misalkan konten ini ya bermanfaat, sekali lagi ya buat teman-teman semua ya, yang bermanfaat dan penting ini adalah tabel-tabel ini nih, 1, 2, 3 gitu kan, tabel-tabel penting yang udah gue tampilin duluan tadi, itu yang penting sebenarnya. Narasi gue itu sebenarnya tambahan aja gitu ya. Jadi teman-teman kalau merasa data-data yang gue tampilkan ini penting buat kalian gitu, jadi supaya nggak usah susah-susah ngerekap, gue aja ngerekapin dan gue tinggal omongin ke teman-teman semua gitu kan, gue tinggal bagiin ke teman-teman semua. Nah tolong dibantu channel gue supaya terus berkembang gitu kan, supaya terus semangat gua untuk menganalisa lebih jauh lagi, karena sebenarnya banyak data-data yang mau gua tampilin, tapi ini 3 dulu gitu tabelnya gitu, padahal banyak yang akan gua tampilin nanti gitu kan. Tetapi itu let it flow aja, berjalan aja gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua terus support gua gitu kan, klik tombol subscribe, tinggalkan jejak, komentar, like juga. Teman-teman dukung tim apa silahkan komentar di bawah gitu kan, insya Allah gue balas-balasin semua satu-satu. Oke guys, jadi kita lihat nanti partai Inggris lawan Kroasia seperti apa berjalannya. Dan buat teman-teman semua, selamat menyaksikan pertandingan antara Italia melawan Turki nih bentar lagi nanti malam nih ya guys. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Ketemu lagi di prediksi-prediksi gua berikutnya. Oke, sekian, salam olahraga, channel Kang Ikang, panduan biar lo nggak zong. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapapau.